adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, Kakak. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Oh, syukurlah kalau begitu. Baik adik-adik, yang pertama-tama terima kasih karena adik-adik pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya. Mungkin hari ini adik-adik ada keluar atau bagaimana, hanya karena adanya penyuluhan yang saya lakukan hari ini, makanya adik-adik semua batal atau bagaimana jalan-jalannya. Sebelumnya, pertama-tama juga kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat yang walafiat. Baik adik-adik, sebelumnya ada yang sudah tahu saya punya nama? Belum tahu, Kak Bina. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Lengkapnya Lawi Selain, adik-adik bisa panggil saya Evi. Jadi adik-adik jangan panggil saya bidan atau ibu bidan atau bagaimana, tidak boleh. Adik-adik bisa panggil saya kakak Evi saja, karena saya juga belum jadi bidan sebagai mahasiswa. Jadi adik-adik, sebelumnya saya ingin memberitahu hari ini penyuluhan terkait dengan gangguan menstruasi. Jadi adik-adik, ini adalah salah satu tugas saya dari kampus. Sasarannya saya itu adik-adik semua, karena adik-adik semua itu remaja. Baik adik-adik, sebelumnya saya ingin memberikan kuesioner terlebih dahulu. Di sini nanti adik-adik bisa isi, ada nanti di sininya cara pengisiannya. Adik-adik tidak tinggal mencentang di benar atau salahnya, sesuai dengan pemahaman adik-adik terkait dengan menstruasi, pengertiannya semua dengan dan gangguan-gangguan yang terjadi pada menstruasi. Baik, Kakak. Waktunya 5 menit saja, tidak terlalu lama. Ini tergantung dengan pemahaman adik-adik semua ya. Iya, Kak. Mana kan punya? Bagaimana adik, sudah kah? Sudah, Kakak. Boleh saya minta kembali? Iya. Baik adik-adik, langsung saja. Hari ini saya langsung saja menjelaskan terkait dengan penyuluhan gangguan menstruasi pada remaja. Yang pertama ini saya ingin menjelaskan terkait dengan pengertian menstruasi. Mungkin dari adik-adik ada yang sudah tahu apa menstruasi? Tidak tahu. Oh iya, langsung saja. Menstruasi itu adalah masa perdarahan yang terjadi pada perempuan secara rutin, itu terjadi setiap bulan masa suburnya kecuali apabila terjadi kehamilan. Jadi adik-adik, menstruasi itu terjadi setiap bulan pada kita yang masih usia remaja. Dan itu kalau misalnya tidak terjadi, itu hanya pada orang-orang yang hamil, itu tidak terjadi menstruasi. Kemudian yang kedua itu kakak akan menjelaskan terkait dengan proses terjadinya menstruasi. Menstruasi itu berlangsung setiap bulan dan lamanya 3-7 hari. Begitu. Kemudian gangguan menstruasi di sini masalah fisik atau mental yang mempengaruhi siklus menstruasi, menyebabkan nyeri perdarahan yang tidak bisa, yang lebih banyak atau sedikit, terlambatnya menas atau hilangnya siklus menstruasi. Jadi adik-adik, menas itu ada yang sudah tahu? Menas itu haid pertama kali, datang pertama kali haidnya itu Kak. Begitu. Kemudian gejala premenstruasi sindrom atau PMS. Biasanya itu meliputi tingkah laku seperti kegelisahan, depresi, kemudian sensitif, adik-adik itu cepat marah, kemudian gangguan tidur, kelelahan, lemah, menghidang makanan, kadang terjadi perubahan suasana hati. Kemudian adik-adik, ada premenstruasi sindrom itu kelanjutan dari tadi yang kakak jelaskan. Ada sering mengalami kram perut, nyeri pada kepala atau sering pingsan, kemudian pinggang kita terasa pegal. Kemudian cara mengatasinya premenstruasi sindrom atau PMS adalah mengonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat. Karbohidrat di sini adik-adik bisa dapatkan dari nasi, dari jagung, kemudian ubi-ubian. Ubi-ubi itu juga termasuk dari karbohidrat. Kemudian adik-adik bisa juga mengonsumsi buah-buahan. Ada juga dysmenorrhea, adalah nyeri selama menstruasi yang ditandai dengan rasa kram pada perut bagian bawah. Cara mengatasi dysmenorrhea ini adik-adik dengan cara mengompres menggunakan air hangat. Adik-adik bisa ambil air hangat di termos atau adik-adik bisa masak. Kemudian adik-adik kasih masuk itu air hangat ke dalam botol, kemudian kompres di perut adik-adik, atau bisa saja menggunakan handuk. Begitu ya adik-adik. Ya.
Kemudian adik-adik juga bisa minum air dalam sehari itu. Minum air putih itu adik-adik dalam sehari itu 8 gelas minimalnya, juga sampai 12 gelas. Kemudian olahraga juga teratur ya adik-adik. Kemudian ada menorgia, adalah darah yang keluar secara berlebihan tuh. Darah kita itu keluar itu waktu menstruasi itu yang sangat banyak, terlalu berlebihan itu adik-adik. Yang ini juga terjadi selama 5-7 hari. Cara mengatasinya adalah minum banyak air putih adik-adik. Kemudian mengonsumsi suplemen. Kalau misalnya ada suplemen atau obat darah yang biasa kasih oleh kakak Bila itu minum adik-adik. Kemudian adik-adik juga kalau misalnya terlalu banyak mengalami perdarahan bisa beritahu kepada orang tua. Kemudian nanti orang tua akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada dokter. Jangan dibiarkan kalau misalnya terjadi seperti itu adik-adik. Kemudian amenore adalah tidak menstruasi berturut-turut selama berapa bulan, sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Di sini adik-adik misalnya tidak datang bulan selama 3 bulan berturut-turut, adik-adik langsung saja ke dokter sama orang tua. Jangan diam saja adik-adik. Kemudian hipenore adalah perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih dari normal, yaitu lebih dari 8 hari, ganti pembalut itu 5-6 kali per hari. Kemudian ada hipenore adalah perdarahan haid yang lebih pendek atau lebih kurang dari dengan siklus haid yang biasanya kurang dari 3 hari. Adik-adik di sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan siklus. Adik-adik pernah dengar apa itu siklus kah? Oh, tidak pernah. Oke, langsung saja supaya tidak perpanjang waktu. Siklus haid itu biasanya terjadi setiap 28 hari. Tetapi siklus menstruasi normal itu berkisar 21 hari hingga 35 hari. Jadi, adik-adik, siklus menstruasi itu jarak dari haid pertama bulan ini dengan haid pertama bulan berikutnya. Begitu, itu jarak itu yang dinamakan dengan siklus adik-adik. Kemudian ada polimenore adalah keadaan di mana siklus haid itu lebih pendek, yaitu kurang dari 21 hari adik-adik. Kemudian ada juga oligomenore, yaitu siklus menstruasi yang berlangsung dari 35 hari. Kemudian menometrorge adalah perdarahan dari vagina tanpa ada hubungannya dengan siklus haid. Kemudian ada penyebab terjadinya gangguan menstruasi adalah penyebab terjadinya gangguan menstruasi ini adik-adik. Yang pertama itu kita sering depresi, kemudian kita selalu stres, itu juga dapat menyebabkan gangguan menstruasi. Pola makannya sudah tidak teratur, kemudian pola tidurnya, habis itu ada gangguan di dalam hormonnya kita. Kemudian ada berat badan juga turun naik dengan drastis. Setelah itu adik-adik, saran saya di sini, jika terjadi gangguan atau adik-adik menemukan masalah seperti yang sudah saya jelaskan, di sini adik-adik memberitahukan kepada orang tua supaya nanti orang tua itu bisa melakukan pemeriksaan lanjutan, bisa bawa adik-adik ke dokter. Jadi adik-adik jika mengalami hal-hal yang seperti yang saya sudah jelaskan nanti, jangan diam saja. Silakan pergi ke fasilitas terdekat, fasilitas kesehatan, dan pergi ke dokter. Begitu saran saya adik-adik. Baik adik-adik, terkait dengan masalah gangguan pada menstruasi ini, saya sudah menjelaskan bagaimana adik-adik, apakah ada yang belum dipahami atau apa yang adik-adik perlu tanyakan terkait dengan masalah gangguan menstruasi. Silakan. Tidak. Oke adik-adik, terima kasih karena tidak ada pertanyaan dari adik-adik. Selanjutnya saya akan membagikan lagi kuesioner yang kedua. Karena adik-adik tadi sudah mendengar saya punya penjelasan, otomatis sudah terekam dalam otak adik-adik semua toh. Palingan adik-adik sudah mengetahui, sudah mengerti lah sedikitnya. Nanti caranya juga adik-adik tinggal mencentang yang mana yang menurut adik-adik benar. Adik-adik tidak centang saja, kalau salah ya tinggal centang juga adik-adik. Waktunya juga sama 5 menit. Oke, kami kalau sudah nanti kasih tahu ya. Sudah Kak. Sudah. Terima kasih adik-adik. Permisi Kak. Terima kasih ya. Iya. Baik adik-adik. Akhir katanya terima kasih untuk adik-adik semua karena telah meluangkan waktu kepada saya, sudah mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya buat adik-adik semua. Harapan saya semoga materi yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Dan nanti misalnya kalau adik-adik menemukan masalah ini, meskipun tidak terjadi pada adik-adik atau kepada temannya adik-adik, silakan memberitahu ke dokter atau ke orang tua. Terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Harapannya adik-adik semua tetap sehat,
dan menjalani hari-hari dengan senang-senang. Oke?